Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahul ladzi khalaqal hayah bala'an lana wa fitnah. Kama qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kehidupan sebagai bala ujian, fitnah dan juga sebagai fitnah. Ya. Segala puji baginya. Allah firmankan di surat Al-Mulk ayat 2, kita sudah sering dengar, apalagi kalau ada orang meninggal dunia, biasanya pakaian gue nek ana wong mati biasanya sok menyebutkan surat Al-Mulk ayat 2. Ya. Dan akhirnya ayat ini dikenal sebagai ayat jelang kematian. Karena alladzi khalaqal mauta. Dan banyak jamaah yang lupa. Di situ ada kalimat al-hayah, hidup. Jadi sing ujian itu bukan hanya kematian, tapi apa? Kehidupan. Justru sing mati wis rampung. Tuh, sing masalah kuwi sing esih urip. Kira-kira arep nambah amale apa nambah dosane gue. Jadi ayat itu harusnya lebih menggetarkan orang yang masih hidup, bukan sebatas ingat kematian, tapi menyadarkan orang yang masih hidup bahwa hidup itu apa? Bala. Bala itu apa? Ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu dengan kebaikan, dengan keburukan sebagai apa? Fitnah. Nah, maka di antara fitnahnya Allah menciptakan iblis. Yang kemudian iblis ini sesuai skenario Allah memang membangkang di Allah, kemudian bertekad akan menyesatkan manusia ya, dengan kalimat tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin gitu. Ini kayaknya masih omber loh. Itu yang di luar lebih baik mas. Ini jangan soft sholat, mandannya sepak. Aja soft sholat. Nah, tinggal geser pahalanya tambah akeh insyaallah. Ya, surgane ngarep dewek. Amin itu. Ayo mas, yang di luar itu. Oke ini masih omber bener. Masih omber. Tuh. Soalnya kadang jabah gue godaannya berat. Gampang minggate. Nek mlebu kan harus minggat orang kepenak. Mlebu ini masih omber. Moga-moga ini masih omber tuh. Ya, baik. Jadi kata iblis apa di surat Al-A'raf ayat 17, kemudian aku akan benar-benar datangi la'atiyannahum. Adalah artinya pasti, itu lamu taukid, ada nun taukid sakilah. Nun ditasdid. La'atiyanna. Jadi mesti benar-benar ya, akan aku datangi hum mereka dari mana? Depan, belakang, kanan, kiri. Artinya dengan segala cara. Iblis itu akan menggelincirkan manusia. Dan di antara caranya itu, kita harus tahu. Karena di surat Fatir Allah sudah jelaskan apa? Inna syaitana kana lakum adu. Syaitan itu adalah musuh bagimu. Fattakhidhu aduwa. Jadikanlah setan itu benar-benar sebagai musuh. Ya, sudah jelas itu pemberitaan Allah, setan musuh kita. Dan dia jelas pasti akan menggoda kita. Makanya anggar dewek kowe wedi maring kuburan kowe keliru. Setan nggak mungkin nang kuburan wong sepi arep ganggu sapa. Setan itu nggak suka tempat sepi. Yang suka tempat sepi jin. Dan jin belum tentu mengganggu kalau nggak diganggu. Tapi yang udah pasti mengganggu adalah setan, jin yang menjadi setan. Dan itu nggak akan betah di tempat sepi, karena tujuannya menggoda manusia. Nang kuburan langkah setan, setannya nang di alun-alun, nang pasar, nang pinggir jalan. Serius ini. Kan sudah saya jelaskan. Justru setan itu sukanya di tempat-tempat apa? Keramaian. Nengkene ana setan Ustaz anak. Diteni bae engko sing dalan-dalan ngantuk wis setan tok kowe. Diganduli matane duyuih malah. Dewi setan, diteni bae engko. Ya.
wis tekadok seneken tong anggap turu dhisit. Kok baru ngajak sebelah kon bali dhisit kuwi setan banget gue. Ya, jangan di kita sholat ada setan nggak ada, namanya siapa? Khanzab. Ya, di tafsir Ibnu Al-Qurtubi ketika membahas tafsir Al-Isti'adah ta'awud itu menjelaskan ya, bagaimana setan yang mengganggu orang sholat namanya apa? Khanzab, ada yang mengatakan khinzib. Itu. Jadi mengganggu memang gitu. Makanya kalau merasa begitu kemarin sudah kita pelajari, kita meludah ke arah mana? Kiri 3 kali gitu. Tapi nggak sholat jamaah ya kudu deleng-deleng. Dari sholat jamaah merasa diganggu setan, udah ke kiri, cocoknya sing sebelah kiri ya. Ya, di sebelah kiri pas ngaji ngantuk, tadi orang mudeng pas diterang gue. Jadi emosi malah gelut gitu baru. Ya tapi kalau orang udah tahu syariat ya nggak akan berantem gitu. Jadi ini yang menjadi perhatian kita, maka kita harus tahu apa strategi setan. Kemarin saya udah bahas sampai al-hudur, ya Pak Bambang. Ya, al-hudur. Jadi strategi setan 2. 1, at-tadlil, penyesatan. Penyesatan ini ada sekitar 16 langkah. Saya agak lupa 15 atau 16. Dan yang kedua at-takhwif, menakut-nakuti. Baik bersifat visual maupun bersifat psikologis. Ya, nanti kita bahas. Ini sekarang masih membahas tentang at-tadlil. Sampai yang ke-14 yaitu apa? Al-hudur. Al-hudur itu apa? Setan hadir yang menghilangkan keberkahan. Jadi hadirnya setan di sebuah tempat, di sebuah majlis, atau pada sesuatu, patung, lukisan, gambar, gitu ya, atau rumah yang tidak masuk, tidak dibacakan kalimat-kalimat thayyibah. Orang ketika makan tidak baca basmalah, itu setan hadir. Ya, kemarin sudah kita bahas. Kalau ada orang masuk ke rumah tidak mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, setan tuh seneng nyong oleh penginapan kayak menggigit. Nah, begitu di dalam rumah, kemudian orang yang di rumah begitu mlebu terus merupakan nang meja langsung plok, wis karo ngadeg, ora bismillah, setan ngomong maning, nyong madang ya. Gitu. Bahkan pernah suatu saat Rasulullah sedang makan bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah tertawa, agak terbahak. Kemudian setelah selesai ditanya kenapa gitu. Aku tadi lihat tuh, Abu Bakar lupa nggak baca basmalah. Setan sudah lahap memakan makanannya. Kemudian Abu Bakar mengucapkan apa? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Maka setan langsung muntah-muntah. Tuh, begitu Abu Bakar mengucapkan apa? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jadi Rasulullah tertawa. Itu namanya hudur. Ebek, hudur. Ebek malah ngundang. Ebek jatilan apa maning? Canturan, ya, cowongan itu ya biasanya di petani. Jadi medianya kukusan kayak dibentuk wong-wongan terus dicekel wong pira gue kayak melakukan ngene gitu. Itu kan menghadirkan setan. Sejenis itu nanti buat upacara mengundang hujan. Ya, kalau di daerah sana namanya pakeongan dengan media keong. Kemarin sudah saya jelaskan waktu ngapak ngaji had pagi. Itu juga hudur, malah setan diundang, Pak. Malah diundang, mulai ora diundang baik. Kok malah undang gitu. Indang efek itu sebenarnya setan jin. Makanya ada laku ritualnya untuk mendapatkan indang. Dulu awal-awal itu tahun sebelum 2010 lah, kesini lagi. Tuh, ada orang yang datang ke rumah minta diruqyah dulu. Ruqyah belum begitu terkenal seperti sekarang. Ustadz waktu itu yang fokus dengan ruqyah di Jogja itu gunung itu namanya Ustadz Fadlan. Abu Fadlan kalau nggak salah. Masih belum ada Ustadz Faisal, belum terdengar waktu itu, masih cilik lah. Masih bocah cilik waktu itu. Ya, itu masih kecil memang waktu itu. Belum kayaknya di kuliah masih di kantor apa ya. Itu sudah diruqyah keluar, ada lagi ternyata indangnya banyak, Pak. Dan sing terakhir gue orang metu-metu, sebenarnya wis kesel banget ternyata apa? Eman-eman uslah nyong golete angel. Waduh.
Sing apa? Sing arep diruqyah bae sing ganduli ya angel gitu. Jadi satu orang itu bisa jinnya itu banyak puluhan sampai ratusan bisa gitu dalam tubuhnya. Naudzubillah ya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 98 Allah mengajari cara berdoa berlindung kepada Allah dari hadirnya setan. Wa'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Rabb agar mereka tidak mendekati aku. Jadi suaranya jadi orang kepenak ya. Mau naik kepenak. Kenapa gitu? Gue kompres ini. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan fi syai'in min amri. Itu. Pada sesuatu dari urusanku, perintahku. Walihada, oleh sebab itu amara bidzikrillah. Allah memerintahkan untuk mengingat Allah fibtida'il umur dalam memulai segala sesuatu. Nah, jadi kata Ibnu Katsir makanya Allah itu memerintahkan segala sesuatu mengucapkan apa? Ya basmalah walaupun tidak harus jahar. Ya, ataupun basmalah dalam pengertian makna. Karena bismillah itu artinya abda'u hadalillah. Aku memulai ini karena Allah. Jadi tidak harus mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama, bukan begitu janjane. Tuh. Bukan begitu janjane. Kayaknya Nabi orang tua kayak gue loh. Ketika membuka masjid taklim, mari para sahabat kita mulai acara kultum dengan baca kayaknya Nabi orang anak tadi lagi. Kayak mungkin wong Muhammad Deoli Kang Dit tadi lagi. Ya jadi ngarani tahlilan bid'ah, gue bisa bid'ah gue. Buding gue kono. Tahlilan kan la ilaha illallah. Cuma dengan cara yang digawe dewek itu dikatakan bid'ah. Lah anggar kayak gue maca basmalah bareng-bareng, emang Rasul pernah nglakoni kayak gue? Orang tahu berarti gawe, ayo. Wah, sekono lah dibahas urusanku. Nyurusane iya. Wah, nyosing bahas malah reang. Karena Muhammadiyah biasa kayak gue. Ya. Ya tanya itu yang coba saya menanya, apa dalilnya memulai acara dengan baca basmalah jahar bersama-sama? Apa bedanya dengan zikir setelah sholat dibaca keras bersama-sama? Nah, menang kape kan? Menang kape. Semua dibahas saya karo Ustaz Dr. Ghazali Munawar. Munawir apa Munawar? Munawir. Ghazali Munawar kan jago nang Mesir. Gitu ya. Jadi membaca basmalah dalam segala sesuatu. Makan bismillah, nutup pintu bismillah, nutup jamban bismillah sehingga setannya pergi. Gitu ya. Pakai baju bismillah gitu. Walaupun ada doa khusus itu. Alhamdulillahirabbil kasani warasaqani fi dan seterusnya. Wanita buka baju bismillah itu akan apa? Menutupi auratnya sehingga tidak bisa terlihat oleh jin. Itu salah satu keutamaan ta'awud dan basmalah. Jadi kalau kita buka baju, baca ta'awud, baca basmalah itu jin tidak bisa melihat aurat kita. Tuh, tapi nek orang maca ya jin weruh dan jin bisa tertarik. Ya, baik. Kemudian wadzalika ya mudridatun lisyayatin. Karena yang demikian itu memulai segala sesuatu karena Allah akan mengusir setan. Indal akli ketika makan, wal jima ketika jima. Makanya ketika mau jima, maaf ya, jima itu dalam Islam sesuatu yang suci dan baik. Gitu. Makanya nek arep tanduk pun wudu gitu. Serius kok malah guyu. Jenengan kayaknya suara kongang, suara tanah. Boro-boro tanduk. Gitu kan? Itu wudu lagi. Gitu. Setelahnya mandi gitu. Dan sebelumnya baca doa. Kan doanya kan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitan. Nah, pada orang apal kita. Kena orang donga kayak mulanya setan tok ya. Donga. Ibunya aja menang bae, donga disit Pak. Gue. Halo. Bismillah tok. Jadi lengkapnya bismillah. Tapi diawali dengan bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami berdua dari setan. Dan jauhlah setan-setan dari apa yang kau beri rizki kepada kami. Jadi seandainya ini jadi anak, jauhkanlah setan dari anak kami. Begitu. Jadi sejak belum terjadi pembuahan pun kita sudah berlindung kepada Allah agar anak kita tidak tergoda oleh syaitan ya. Wadzabhi, dan ketika menyembelih mengucapkan apa? Bismillah.
Ya, wa ghairi dzalika minal umur, dan yang lainnya. Makanya kalau di kampung ya, bukan di kampung, di masyarakat awam kan bismillah itu doa segala sesuatu ya. Pokoknya apa baik bismillah. Saya dulu zaman sering masih naik angkot itu, mbah-mbah bakul beceran, bakul apa baik naik numpak angkot ya bismillah. Ya bagus itu. Ya, pokoknya apa-apa bismillah lah wis. Ya ora apa-apa mending gue gitu. Ya, nek semilah ya beda maning gue semilah. Semilah sih apa? Ya mungkin wong biyen ya didandani aja mau donga semilah. Ya bismillah yang benar gitu nggih. Nah, kemarin kita belum selesai bahas ini ya. Jadi gini, dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2033, Sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nihi, hatta yahduru 'inda ta'amihi. Fa idza saqatat ya, min ahadikum al-luqmah falyumit ma kana biha min adha, thumma ya'kulha." Ya. Wala yad'ha lisyaitani fa idza faragha ya, falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Jadi kata Rasulullah ya, beliau mengatakan sesungguhnya setan menyertai salah satu dari kalian dalam segala hal hingga menyertai kalian ketika makan. Jadi setan itu memang tidak akan menjauh dari kita. Kadang-kadang dia nguntit kita kemanapun. Ingatkan yang kisah iblis itu, yang setan paling berprestasi. Kemudian ora? Halo? Menung baik ya. Yang inna iblisa wada'a arsyahu 'alal ma. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah itu dulu pernah saya sampaikan. Dan dari situlah iblis mengkonsolidasi atau mengkoordinasi setan-setan. Ada setan datang laporan saya baru bikin orang mabok, biasa aja gitu. Saya baru bikin orang maksiat ini, biasa aja. Sampai ada setan sing ora bali-bali. Tuwek, itu pulang ditanya kenapa? Saya lama ini karena menempel terus, menguntit terus suami istri. Kemudian menggoda mereka sehingga akhirnya saling curiga, saling suudzon, akhirnya bertengkar dan akhirnya cerai. Dan baru bisa lapor ke iblis. Apa kata iblis? Nikmas syaitan anta, engkaulah sebaik-baik setan. Iya. Jadi setan yang paling baik adalah setan yang berhasil membuat suami istri cerai. Iya, suami istri cerai. Itu setan paling berprestasi. Ya, kata Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan, kenapa begitu? Karena keluarga itu adalah bahasa kasarnya pabriknya manusia. Jadi kalau pabriknya hancur, halo? Ya, maka manusia gampang digoda begitu. Walaupun tidak mesti anak hasil perceraian itu nggak benar gitu loh. Soalnya nyong juga hasil perceraian nyong. Bapakku lungam biyen zaman nyong masih bayi. Paring Kalimantan, bojo maning nang kana malah. Ya ora apa-apa. Jadi makanya saya anak tunggal satu-satunya. Karena memang ibu saya nggak sempat hamil lagi gitu. Jadi gitu. Kayaknya nyong ya orang pati yang bejut-bejut banget, Bok. Ya. Orang nggak baru wong lanang ninggalna wong wadon orang menafiki nyong geding banget pengen ngeplak banget ya ini. Yakin cicing memalukan kaum laki-laki. Ya makanya bagi saya begitu. Ya baik. Kemudian jadi setan itu selalu mendampingi kita kemanapun itu, mencari celahnya. Oleh karena itu apabila kalian makan, ada suapan kalian jatuh, ambil, buang yang kotor, yang bersih makan gitu. Tuh, ini bukan masalah jorok Pak, ini masalah syariat. Jadi seandainya ada makanan, misalnya lagi mangan, panganannya jatuh, ya yang dibuang yang kotor saja. Ya, kecuali kotor kabeh, tiba-tiba nang pacaran ya kotor kabeh. Apa kok itu dilamoti yo orang sebegitunya. Pastinya gitu, jangan dibuang semua. Ya, kemudian kenapa kalau langsung dibuang itu jadi makanan setan, Pak? Karena mubadzir. Karena mubadzir, ya. Kan saya pernah cerita yang sapi kurban orang disembelih mati. Gara-gara dijiret disit tinggal sholat Id. Panitia ini parah banget itu.
Jadi pikirannya jirat disit di papana bagus kayak gini. Tinggal sholat id, lu ya mati. Loh ini sapi itu kan paling mudah untuk sesak nafas. Makanya cara menjatuhkan sapi kan diikat leher sama perutnya. Sehingga dia nggak bisa bernapas, debuk, lemes. Jadi dijorna sejam ya mati. Baru kan ditinggal sholat id. Baru sholat id, wis arep nyembelih, wis lemes, wis mati. Nah itu gimana dagingnya? Mubadir, eman-eman, yoran eman-eman, wis jatah setan. Salahnya panitia, ya kudu nempui. Kemudian orang ujar-ujarnya tadi panitia kurban gue kepenak itu, ya itu amanahnya berat itu. Jika sudah selesai makan, hendaknya menjilati jarinya. Saya Pak jujur waktu itu saya udah pernah cerita di sini. Zaman Pak Husain masih Bupati Banyumas, Bupati periode pertama. Saya ingat banget karena saya dulu dekat dengan beliau. Ya, semoga beliau sembuh sekarang karena Mas waktu di Cina itu beliau kan dipanggil ke Cina belajar tentang pengolahan sampah. Karena Pak Husain ini kan sudah dipanggil sama KDM itu untuk membantu KDM ngurusi sampah di Jawa Barat. Terus sudah dibanding ke Cina, di Cina kena stroke, penyempitan pembuluh darah di kepala. Mudah-mudahan beliau sembuh ya. Syafahullah syifan ajilan la yuqadiru sawat. Beliau waktu ceramah menyampaikan, beliau baca penelitian di sebuah kota di Jawa Timur, saya lupa, entah Pacitan, entah Ngawi ya. Lupa saya. Ada anak SMP melakukan survei. Dia keliling rumah makan, melihat berapa butir nasi yang bersisa di piring orang habis makan. Itu, berapa butir nasi. Dan diketemukan rata-rata bersisa 17 butir nasi, Pak. 17 butir. Ya, kalau kali 3 sudah 51 butir. 1 kilo nasi itu kurang lebih 50.000 butir. Itu hasil penelitian. Halo? Begitu. Jadi yang ngerwong Cilacap 1,5 juta, mangane ora bersih, bersisa 17 butir nasi, berarti sedina 51 butir kali 1,5 juta. Ketemu berapa? Mesti bebengetung ya. Berapa kira-kira? 1,5 kali 51. Ya sekitar hampir berapa gue? 75. Ya udahlah 75 juta butir nasi. Dibagi 50.000 pira? 20 kali 75. Nah, dalam satu hari di Cilacap akan ada 1,5 ton nasi terbuang. Yang orang percaya? Saya salah satu pembina di Zam-Zam. Saya wakil ketua pembina Pondok Pesantren Zam-Zam. Mudir rapat, direkturnya lapor ke kita. Ustadz baru dikomplain sama masyarakat. Kenapa? Saya bilang. Sampah Ustadz. Nah, emang kenapa sampahnya? 3 hari tidak diambil sama petugas. Emang berapa jumlahnya? 3 ton. 3 hari. Karena santri kami 1.800. Sewune wadon. Kurang lebih, lanangnya 800. Dalam sehari itu sampah di Pondok Nok 1 ton, Pak. Telung dinas 3 ton. Kita langsung rapat waktu itu, langsung berbicara berbagai kemungkinan, termasuk boleh tanah kosong, pengolahan sampah dewek, termasuk beli apa? Dam truk, bukan truknya, damnya tok. Otaknya tok ternyata regane 80 juta. Damnya tok weh. Tujuan saya lebaran ngono bakar tutup gue. 1 ton, Pak. Itu hanya 1.800 santri sedina seton, Pak. Halo? Ya, dia pada mikir kayak, bulannya sih nang Cilacap setannya orang tong-tong dimpani terus. Dulu 15 tahun yang lalu di koran Radar Banyumas pernah muncul, saya baca beritanya. Kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ternyata jumlah sampah selama Ramadan itu meningkat 3 kali lipat sampai 5 kali lipat, Pak. Dan yang menyedihkan hampir 60-70%-nya sampah organik, berarti sisa makanan. Mulanya saya bilang kita gagal berpuasa Ramadan karena tidak mampu mengendalikan nafsu makan. Cuma pindah waktu tok. Halo? Pindah waktu tok.
Makanya saya sejak itu tidak pernah mau lagi ngisi pengajian buka puasa di restoran. Tidak pernah mau saya. Cici mesti ora sholat jamaah. Telu boleh ceramah ya ora dirungokna. Lah wong lagi ceramah panganan ngarepe. Nyongkur nggak pelengkap. Dan gue pelengkap. Orang nasi ngerungokna bebah nyong. Sejak itu saya nggak pernah mau lagi. Gitu. Saya mau diundang apabila nang masjid maupun di kantor saya mau. Bahkan beberapa kantor saya paksa buka puasanya di masjid, nggak usah di restoran. Mau Pak, pesan catering ke masjid, mereka buka puasanya di masjid, berbagi dengan masyarakat, sholat jamaah, ngaji. Oh jos, mau itu beberapa saya paksa. Ini kepriwe kayak gini. Dirungokna ora usah ya, wong dewek sing dirungokna dane dewek bae kene. Kalau dirungokna terus ya mumet ya. Waktu nentong, ya dirungokna bae. Itu ya Pak. Jadi bagaimana mengerikannya setan itu. Makanya Rasulullah menyuruh kita kalau ada sisa makanan di tangan itu ya dibersihin, di piring dibersihin, jangan bersisa. Kita tidak sadar, walaupun cuma 10 butir, 15 butir, angger kabeh wong mikire kaya kue, lah secilacap ana pira. Paham Pak? Gitu. Sama aja orang dari mobil buang sampah segegemper. Diingatkan, lo segegemtok, lah angger kabeh wong uteke kaya kok. Lah segegemtok. Lah apa ora? Halo? Lah gue. Ingat kan raja yang menguji, ini walaupun kisah imajiner, raja yang menguji rakyatnya. Raja naruh kendil di tengah alun-alun dan lampunya diredupin dan ngomong ke rakyatnya. Setiap rakyatku, setiap rumah wajib nyetor sesendok madu ke dalam gendul gue. Ternyata esok-esok dibuka isinya banyu tok. Kenapa? Karena semua orang berpikir, lah banyu sesendok orang bakal konangan. Kan dia mau ngeliopang. Makanya kenapa orang Sakaratul Maut didampingi. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Diktekan, bacakan pada orang yang sedang Sakaratul Maut kalimat apa? La ilaha illallah. Sekalipun ustadz, sekalipun kiai, sekalipun ulama. Yang lagi Sakaratul Maut tetap didampingi. Kiai ini lagi Sakaratul Maut, jurnal beta yang dewek udah bisa kayak gue. Dampingi. Halo? Dampingi, tayang dewek. Bendara PDM kayak lagi Sakaratul Maut. Didampingi, tayang Pak Nasin, tayang dewek yang ngadepi malaikat. Orang tayang kan, dampingi. Halo, udah siki Pak, engko siki aja. Jadi siki. Wah, kira-kira cukup berjuang untuk umat lah. Siki aja disit. Ya kan, utang PDM sih akeh. Itu Pak. Itu nggak? Itu doanya. Nah, jadi ini doanya Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan mengganggu. Ya takhabbato itu mengganggu pikiran, itu, menggoda begitu, ya. Nah, kemudian ini ada kisah dulu pernah saya sampaikan tentang siapa? Nanti kisah putranya Imam Ahmad. Tapi sebelum ke situ ini ada sebuah riwayat. Ya, ini panjang hadisnya. Nah, ini jadi gini. Nah, ini. Ista'adzahu alaihi salatu wassalam min takhabbuti syaitani 'indal maut. Wa ayyastawalla alaihi syaitanu 'inda mufaraqatihi dunya. Fayudilluhu wa yuhawwilu bainahu wa bainat taubati aw ya'uquhu an islahi sya'nihi wal khuruji min madlamatin takunu qablahu aw yu'ayyisuhu min rahmatillahi ta'ala aw yukrihul mauta wa yata'assafu ala hayatid dunya fala yarda bima qadahu Allah minal fana' wan naqlati ila daril akhirati fayakhtamu lahu bisu' wa yalqallahu wa huwa sakhitun alaih. Jadi
Nabi SAW berlindung dari disesatkan setan ketika apa? Kematian. Bentuknya adalah setan mengganggunya ketika dia hendak meninggal dunia. Lalu setan menyesatkannya sehingga menghalangi dia untuk bertaubat. Atau menutupi dirinya sehingga tidak mau memperbaiki urusannya. Atau memohon maaf dari kezaliman yang pernah dia lakukan. Atau membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Jadi ini penjelasan para ulama. Ini pernah saya alami sendiri Pak. Bukan saya, maksudnya ada jamaah yang nelpon saya sambil nangis. Jadi ini sekeluarga jamaah saya Pak. Rajin ngaji. Jadi ada pengajian sepekan sekali. Ya, cuma pengajian keluarga, wong-wong awam lah. Jadi saya dulu punya majlis taklim isinya penyiar radio, dokter, mahasiswa, bocah dolan, pokoknya campuran. Dan pengajiannya di rumah-rumah kegeliran dan temanya sesuai pertanyaan. Jadi betul-betul saya lagi berdakwah dari nol lah istilahnya, dari orang. Nah itu ya keluarganya ini masih keluarga yang begitu Pak. Memang dulunya babar belas orang kenal apa? Agama lah gitu. Wong jilbaban biaya barang melu pengajian begitu. Cek. Kayaknya suaranya lirih ada. Cek. Ini lirihin ya. Cilik kenapa ya? Cek. Barga adzan Pak. Stella disit. Dengar kecilikan yang tong suaranya. Ngeten. Ya. Nah itu ibunya sakit. Di rumah sakit. Itu ternyata sakitnya udah parah banget. Dan anaknya nelpon saya dari rumah sakit. Ustaz sambil nangis itu. Ibu saya Ustaz, lah kenapa? Dong tak suruh istighfar kok malah marah-marah. Loh kok bisa? Jadi, lagi larang-larang istighfar, larang banget kan? Oh ya Allah istighfar, sembuhlah. Itu betul-betul terjadi Pak. Jadi saya bilang, ya anaknya nangis, kemudian udahlah dibisikkan aja kalimat thayyibah gitu. Jadi ada yang begitu Pak. Jadi mungkin dia akan sakaratul maut, setan datang. Jadi dibisikkan istighfar kalimat thayyibah kesuh Pak. Marah-marah itu. Ya, makanya jangan menyepelekan gitu. Setan gue prinsipnya ya, orang kena bayi menggoda manusia sejak masih sperma, Pak. Sebelum terjadi apa? Pembuahan. Orang kena zigote, kena bayi ini. Makanya ada bayi yang suka digoda, maka setan yang suka menggoda anak kecil namanya apa? Ummu Sibyan. Walaupun riwayatnya sebagian ulama mendoifkannya. Ya, jadi ada setan yang menggoda anak kecil, namanya setannya siapa? Ummu Sibyan. Bulan ini kan dua anak wadon aja dijenengi Ummu Sibyan. Ya, setan tukang goda bocah cilik, terutama metune nek sendekala. Ngerti sendekala? Maghrib sampai Isya, begitu. Ya. Ummu Sibyan. Nah, orang kena bayi ini kena bocah, orang kena bocah kena remajane, Bang. Ya, fa khalafa min ba'dim khalfun adha'us salat wattaba'us syahwat. Akan datang setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Dan sekarang Masya Allah, anak-anak muda kita ini coba, mana doyan masjid? Ya, Ahmad bin Hambal. Jadi begini ceritanya. Aku menghadiri proses meninggalnya bapakku Imam Ahmad. Aku membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau. Beliau kadang pingsan dan sadar lagi. Kenapa? Karena orang kalau sakaratul maut kan gerah Pak, panas itu. Jadi jenggotnya dia apa? Diikat gitu ya. Kemudian lalu beliau berisyarat dengan tangannya sambil berkata, jadi ketika putranya sedang membereskan jenggot beliau kan kadang pingsan, sadar tuh. Pas sadar tiba-tiba beliau mengatakan apa? La buat gitu. Enggak, menjauh gitu. Padahal nggak ada orang satu pun di situ. Dan berulang kali begitu. Ya tentu putra beliau Abdullah bertanya, ayahku kenapa ngomong begitu? Lagi jadi pingsan sadar, tiba-tiba ngomong la buat. Enggak, menjauh. Apa kata beliau? Ini kata beliau. Inna syaitana qa'imun bihidai adin ala anamilihi yaqul ya Ahmad futtani wa naqul la buat. Tadi itu setan, ya karena beliau faqih, alim, Mbak. Jadi merasakan ada setan. Berdiri di sampingku, kata Imam Ahmad.
Dan dia menggigit ininya. Itu. Nah, dalam istilah Arab itu kalau ada orang gigit gini, itu tanda orang putus asa. Wis, kayak gue loh. Nah, kayak dewek kan nyekeli batuk lah. Nah, pas lagi tanggal tua kayak. Ya, tanggal tua beras entong rana lawu bojone njaluk duit wis iki lah. Tiba-tiba ngelogok kayak wong. Gitu. Lah kalau di Arab itu kayak gini. Sambil ngomong, "Ya Ahmad, futtani." Ahmad, aku kehilanganmu. Maksudnya apa? Aku nggak mampu menggodamu. Jadi setan itu ngelendeh, ngerti ngelendeh ora? Ya karena sekelas Imam Ahmad kan ulama besar. Ya kalau hanya digoda, dipuji, di apa sudah nggak mempan, Pak. Beda kayak dewek. Dipuji sidik ngeleyup. Tereng langsung. Jajal sih dengan adane apik, metu terus anak ibu-ibu ngomong, sing adan mau jenengan nggih, Pak? Iya, apik banget suarane, mesti ngeleyup ngono. Ngesuk urung mangsane wis adan malah. Maning sing muji kowe Jesu. Janda nom sugih. Wah. Aja dihafal kowe, aja dihafal. Jesu. Janda nom sugih. Mahmud Abbas. Wah, mamah muda anak baru satu. Wis. Langsung leop, ora putih ora jenggot dawa yang leop. Kowe nek kelasnya dewek, ya ora, Pak. Iya, mau dipuji ini beng leop. Apa mending dipuji randa kempling lah wis. Nah ini Imam Ahmad nggak mempan, malah setan gelendeh. Setan ngomong, "Syekh, ya Ahmad, aku harus sanggup menggodamu." Maksudnya apa? Kowe berarti imane kuat. Jadi setannya sing gelendeh. Tapi Imam Ahmad mengatakan, "Lah, jauh. Itu kata Imam Ahmad. Itu tidak. Kenapa? Nah ini penjelasannya begini maksudnya. Ini penjelasan dari ulama. Maksud cerita ini, setan hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memuji Imam Ahmad dengan menunduk ngalah gitu. Mujinya bukan muji yang ini, tapi muji gelendeh gitu. Setan mengaku menyerah di hadapan Imam Ahmad agar beliau menjadi apa? Ujub. Belum sombong. Jadi setan itu kepengen Imam Ahmad itu bangga. Nah kayak dewek kan iya. Jadi Imam Ahmad itu digodanya sebegitunya, Pak. Tapi beliau sadar ini adalah tipuan. Nah, maka beliau tolak dengan tegas, tidak. Bud, saya masih jauh, tidak seperti yang kamu sampaikan. Menjauh begitu maksudnya. Itu menunjukkan sekelas Imam Ahmad saja waktu sakaratul maut setan datang dan caranya setan gelendeh itu. Merendah. Dengan tujuan supaya Imam Ahmad ujub. Ya, nah kayak dewek lah. Makanya orang memuji, tukang puji itu tidak disukai dalam Islam. Ya, maka Rasulullah pernah bersabda, "Oh, sufi wujuhil maddahin at-turaba." Nek bahasa kasare, kaproki maring raine wong sing tukang muji-muji. Jadi tukang. Maddahin itu tukang. Kalau hanya sing memuji sekali dua kali ya jadi kaproki ngawur gue. Sing tukang, ngerti tukang? Karena orang tukang muji-muji pasti cuma dua hal, penjilat, ya kan? Sama akan merusak iman. Makanya para ulama menyebut tingkatan orang dengan pujian itu ada berapa tingkatan. Tingkatan kalau yang dipuji senang ini tingkatan paling rendah. Dipuji tidak bergeming, tidak pengaruh, ini sedang. Dipuji marah, ini tingkatan tinggi. Jadi dia berusaha untuk menyembunyikan amalannya supaya tidak dipuji, Pak. Makanya nggak dipuji kan dongannya luar biasa. Tahu kan doa ketika dipuji? Sudah pernah saya ajarkan. Sing jenengan waktu kowe orang mangkat. Wis kowe tek bantu wis. Daripada ngemut-ngemut orang ngerti padahal orang mangkat wis lah. Apa? Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ki umet-umet be ora, berarti ora kemutan. Ikuti saya, Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Maning, Rabbi la tu'akhidni
bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Pisan maning. Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dalam beberapa hadis kalimatnya ada yang di depan, di belakang, depan, di tengah, itu ada beberapa riwayat hadis. Cuma ini saya sebutkan yang paling mudah. Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau hukum aku karena omongan mereka. Jadi kalau dipuji itu justru, ya Allah jangan kau hukum aku dengan pujian mereka. Bentuk hukuman Allah apa? Jadi ujub. Kalau sudah ujub jadi apa? Bangga, ya akhirnya jadi ria, jadi sum'ah gitu. Ya. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku dari apa yang mereka nggak ngerti. Kan orang sawang sinawang. Orang ngerti sejatinya kayak apa, betul nggak? Bisa jadi kita dipuji karena orang nggak tahu kita. Tuh, ya kan? Makanya hari ini saya bikin status tuh. Tahu status saya hari ini? Tahu status saya hari ini? Akeh. Salah satunya nih status saya. Salah satu status saya, aku acak lagi lengkap. Kunna askhasun adiyun fi nadhi man la ya'rifuna. Kita ini wong biasa baik di hadapan orang sing ora kenal. Paham kan? Saya safar. Berhenti di sebuah masjid sholat. Wong ora kenal nyong. Yo nana sing nyalami. Monggo dados imam yo ora nana kenal ora. Halo? Nek pada kenal lah ustaz salaman. Tapi nengane be ora patian kene. Ya ora penting sih. Maghruruna fi nadri man yahsuduna. Kita jadi terlihat nyengiti orang nyenengi sombong di hadapan orang yang benci sama kita, dengki. Anggar wong dasare dengki, delang apa-apa ya paling dhewe geding, ngerti geding ora? Wadah. Ya, orang ngerti Rika. Ra'i'una fi nadri ma yuhibbuna. Kita terlihat hebat di hadapan orang yang memuji kita, yang mencintai kita. Betul nggak? Iya. Saya itu kelihatan hebat di hadapan jenengan. Karena jenengan mencintai saya, menyayangi saya. Karena orang ngerti wadine nyong. Sing ketelu, sing kepapat. Sayyi'una fi nadri ma yahkitu alaina. Kita akan nampak buruk di hadapan orang yang nggak suka dengan kita. Betul nggak? Lah iya. Itu makanya bahayanya di situ, Pak. Ya makanya hati-hati dengan apa? Ujian tadi. Rabbi la tu'akhini bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka duga. Itu. Wis hafal? Lan jenengan ora perlu ngamalna untuk dipuji orang. Halo? Jadi yang harus bapaknya puji, buku lah si ayu, Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Kowe ngapa, Bu? Dong bapaknya mau muji nyong lagi ngamalna dongane Rasulullah. Nyong lagi muji maksudnya kowe ayu anggere ora metu-metu. Nek metu njaba ya ilang ayu, nek kalah karo liyane. Mulane jam metu nang omah bae. Langsung dikepruk kayane kowe. Tapi ora nyontor to kayak gue. Nek bojoku nek tak puji aku rumah semtok. Kenain jaluk apa Rika, gue ngerti gitu. Ya kayak saya tuh anak pada kuliah ya dulu waktu sekarang di rumah dua, di luar dua. Satu di Malang, satu di Yordan. Dulu zaman di luar semua sampai sekarang tuh. Sampai istri saya hafal. Bocah nggak tiba-tiba ngechat, Assalamualaikum Bu. Mesti njaluk duit. Jadi bojoku langsung, Assalamualaikum Bu, pira, langsung kayak gue. Ibu kok tahu, ngerti, kamu itu ngubungi ibu sama bapak kalau lagi butuh duit, tok. Ngalami kayak gue Bang? Ngalami, guys. Bojoku nyu sapal. Nelpon, Assalamualaikum Pak, sehat, butuh berapa? Ih, bapak lo.
Yo, Bapak tahu loh, ya kan jangan langsung gitu dulu, Pak kan cerita-cerita dulu. Iya, tapi kan buntutnya ngembok namanya. Kok Bapak tahu ya tahu, Bapak pembian kayak gue. Jadi ya Pak Bu, jadi apa? Kita berlindung karena itu hati-hati dengan tipuan setan tadi. Makanya kalau sakaratul maut, kan Rasulullah ketika sakaratul maut juga minta didampingi putri yang paling beliau sayangi kan? Siapa? Fatimah. Jadi yang suruh mendampingi siapa? Fatimah itu. Jadi boleh saja nanti kita kalau mau sakaratul maut ya, tolong kau sing dampinginya nggak sakaratul maut si Anu boleh berwasiat begitu. Halo? Tapi si Anu kan anaknya dewek aja tanggane kon malah kon dikancani tanggane randa kempling seneng temu. Ya ini nasihat saya untuk yang tua-tua ini kan orang suwe maning kayak ini pada jadi. Sing ngaji pada tua-tua sing jenggote putih-putih ya wis mulai berwasiat lah. Nanti kalau mau sakaratul maut di apa didampingi ya Pak. Halo? Pak Nasin, siswa jadi situ jadi situ. Baik. Udah hafal ya doanya ya? Kalau dipuji, ya bareng-bareng yuk. Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Lagi. Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Sekali lagi. Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Baik. Ini satu lagi lah ya. Apa kita tanggung ya? Nanti kita sholat Isya. Wah, syaknya banget. Oh, isi papat. Yang dan cepet ya kena. Yang ke 13. Almas. Almas itu sentuhan setan yang membuat manusia lupa diri, bertindak serampangan, gila dan sakit. Dan diantara penyebabnya pemakan riba. Diantara penyebabnya apa? Pemakan riba. Dalam Al-Baqarah 275 ini ayat tentang riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaiton minal mas. Al-mas sentuhan. Jadi mas ini manusia disentuh setan sehingga dia lupa. Di antaranya riba. Jadi anggar wong wis biasa mangan riba, kowe uteke isine bati kowe tok. Ora ana jiwa sosiale. Oke bati mbok wong liya sengsara mbok ora sing penting bati gitu. Itu utak riba. Jadi dia sudah seperti jadi pikirannya dunia, jadi wis kaya wong edan lah gitu. Jadi dalam bahasa Al-Qur'an itu almas sentuhan setan. Jadi orang yang sudah disentuh otaknya sama setan, maka dia menjadi lupa akhirat, lupa kebaikan, pikirannya dunia. Hati-hati dengan itu ya. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, ya yasru'uhu syaitanu bil junun. Setan meniupnya, menyentuhnya sehingga menjadi gila. Ya, gila itu bukan dalam pengertian gila, ya itu bukan, tapi seperti orang tidak ingat apapun, ingatnya itu dunia, ingatnya harta gitulah. Ya, naudzubillah itu. Annahu lamman tasalabat uquluhum fi talabil makasibir ribawiyati. Itu takala otak-otak mereka itu sudah dipenuhi, sudah pokoknya sudah rusak lah, otaknya hanya mencari ribawi. Untung badi gitu aja. Khaffat ahlamuhum. Ya, sampai kemudian menjadi mimpi-mimpinya, bayangan-bayangannya. Wa dha'ufat ara'uhum, dan menjadi lemahlah cara berpikir mereka, pendapat-pendapat mereka. Wasaru fi hayatihim wa harakatihim yushbihunal majanin, sehingga gerakan mereka, sikap mereka, kelakuan mereka seperti orang gila gitu, Pak. Bayangannya begitu. Fi adamil intidhomiha, karena sudah tidak tidak teratur, tidak memperhatikan aturan pokoknya begitu, tekelah gitu. Wan silahil aqlil adabi anhum, dan tidak ada sama sekali etika akhlak dalam pikiran mereka, perbuatan mereka itu. Jadi begitu, itu namanya almas.
Jadi kalau ada orang sing nun sewu nggih Pak, nganti karo kakak ngadi rebutan waris nganti tekan pengadilan itu fake kena mas. Kenapa? Mas dari setan. Tuh, bahkan sampai banding begitu. Ya, kemarin saya baru didatangi pengacara dari Jakarta 2 orang Pak. Tapi direkam enak. Datang minta pendapat tentang masalah waris dengan hibah. Jadi dia itu terlibat dalam tim tergugat 10 pengacara. Tergugat 150 miliar. Yang menggugat siapa? Anak kandung. Jadi seorang ibu ditinggal mati suaminya, digugat anak kandungnya 150 miliar. Ibunya mempersiapkan 10 pengacara. Anaknya juga banyak pengacaranya untuk menggugat ibunya sendiri. Sampai ibunya ngomong, "Ora digugat, engko nyong mati mbok bandane engko kowe. Cuma nyong siki urung percaya kowe." Jadi tak tahan disit. Tuh. Tapi ya kayak gitu, Pak. Tuh ya, jadi saya sampai ya Allah gitu. Nek nyong sih percaya nang kene ora nasi kaya kowe. Wong kena pada duwe warisan ora. Neng kadang-kadang dadi wong melarat kowe jan untung. Halo? Jalan nerakane angel, jalan surgane ya angel. Ya gampang lah insya Allah itu. Dari ngaji kayak ketok insya Allah itu. Mulanya cocok apa iri-iri karo wong sugih sing ora apik gitu ya. Maksudnya kecuali sing diri ini kan loro tok. Wong sugih sing kesugihannya nggak kebaikan itu kita perlu iri. Paham ya Pak? Orang kaya tapi dermawan, donatur pengajian, donatur ini wah itu kita iri. Tapi enggak sugih-sugih tok lah. Kon ngaji angel dijaluki sumbangan malah ngomehi wis. Wonge ora mangkat siki, ora mangkat. Soalnya sing mangkat ki sing ora sugi-sugi. Nek ora sugi-sugi kan ora usah dijaluki, dijaluki ya ora ada duit aja. Enggak ding insyaallah ini sugi-sugi kamu. Yang kedua, orang yang berilmu mengamalkannya dan mengajari pada orang lain. Gitu ya Pak, itu namanya apa? Almas. Jadi otak manusia jadi ngeleyok, mikiri banda, terutama penyebab utamanya riba. Mulanya wong harus kenang riba, Pak. Wis uteke wis pokoke badi gitu ora. Orang mikir wong liya. Enggak ada ya orang bisa nyaur ya sikat bandane. Kan gitu. Disikat jaminane koronane ya diapakan. Naudzubillah lah ya. Naudzubillah. Baik. Berikutnya al-istimta'. Istimta itu apa? Kerjasama saling menyenangkan antara manusia dengan setan. Perdukunan, peramalan, khodam. Setan kok dijaluki khodam, liya orang mungkin. Halo? Lalu bagaimana mungkin yang goib diperbudak oleh yang zohir? Sing ana sing zohir diperbudak oleh yang goib, tapi orang kerasa. Halo? Ini contohnya, kayak nggak utak sederhana baik kayak Pak. Ya, dukun kerjasama karo setan, oke? Jadi setan khodame, bantu dukun. Pertanyaannya, setiap kali dukun minta bantuan setan ngajokna syarat ora? Ya kan? Begitu ngajokna syaratnya sing bertentangan dengan syariat enggak? Iya jelas. Nah, akhirnya menungsa melu mbok manut karo setan, ya kan? Nembe setan ngabulna, pun tidak semua. Digawe sing sedikit kan gitu. Paham betul? Berarti dalam kondisi ini janjane sing diperbudak siapa? Ya menungsane. Halo? Sing pesugihan yang di gunung mana itu? Oh, hafal banget tuh. Kayaknya mantan sama kepriwe iki. Kan? Saya nonton di YouTube bagaimana ritual di Gunung Kemukus kan ternyata begitu. Laki-laki bangkrut cari duit ke sana nanti sama kuncennya disuruh beli mahar kembang. Nek orang nyiapna nehna duitnya maring kuncennya ditokona kembang, ayam cemani, terus apa maning lah. Macam-macam kan? Baru terus mlebu maring ruangan, terus di mantrane dibaca, nanti nah, seterusnya. Kan diperbudak gitu. Ya kan? Nanti setiap malam ini harus ada ritual begini begitu sama. Wong duwe jimat. Jimate kowe setiap malam Jumat kudu di dusi karo kiye nek ora kan gitu. Jadi yang diperbudak siapa?
Itu namanya istimta. Apa? Istimta. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am 128, ini wa yauma yaksyurum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din, gitu kan. Jadi nanti dikumpulkan mereka semuanya, Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia, dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Allah, kami telah saling mendapatkan kesenangan satu sama lain. Maksudnya pada batine menungsa ya oleh Kang Jin, Jin juga berhasil menyesatkan apa? Iya, makanya saya ditanya, Ustadz, ada untungnya enggak sih bekerja sama dengan jin? Tidak ada. Surat Jin ayat 6. Wa naukana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Dulu zaman jahiliyah itu, orang-orang Arab kalau melewati daerah yang angker, itu kemudian bekerja sama dengan sing bau raksa di situ. Maka dia memberikan persembahan apapun supaya selamat. Dan kata Allah, tidak dapat apa-apa kecuali dosa dan kesalahan. Jadi nggak mungkin orang itu punya pasukan jin 1000, 2000. Yang bisa memerintahkan jin hanya siapa? Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad bisa memerintahkan jin? Enggak. Nabi Muhammad bisa memerintah malaikat? Enggak. Dibantu malaikat dengan izin Allah. Jelas, Pak? Nah, kalau sekarang ada orang ngaku punya pasukan jin 1000, 2000, dari mana? Ngarang banget. Halo? Lalu Nabi bisa memerintahkan jin nggak? Saya nanya aja, Nabi bisa memerintahkan jin? Nggak bisa. Kecuali Nabi siapa? Sulaiman. Nggak bisa. Gitu. Kenapa kita kemudian jadi percaya ada orang katanya di 1000 jin, 2000 jin, pasukan jin sudah bergerak ke Jakarta. Jin kencoten dan nasi bungkus ini. Ya. Nah, udahlah ini udah, nanti kapan lagi, besok lagi ya. Ternyata enggak, nanti lama lagi nih Pak. Panjang sih ini tafsirnya tentang ayat ini, ayat yang tadi. Ya, nanti al-us dan terakhir apa? Al-istihwa. Nah, besok lagi. Habis itu baru masuk ke yang kedua at-takhwif. Kalau udah selesai at-takhwif baru apa? Al-junnah minasyaiton, perisai dari godaan setan. Bagaimana menghadapi gangguan setan. Ya. Demikian, ini udah Isya, ada nggak usah tanya jawab apa? Apa ada mau tanya jawab? Cukup ya? Ya, nanti besok-besok lagi kita tanya jawab. Kita akhiri, aku lu kuliyada wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.